Selamat mendengarkan podcast ini. Sekarang kita bicara mengenai realitas kematian, ya. Realitas yang paling ditakuti manusia. Kenapa orang takut mati? Sebab tidak tahu ada apa di balik kematian. Ada apa di balik kubur. Beyond the grave. Jelas, kalau tidak tahu, ya takut mati, saudara. Nah, bodohnya banyak manusia tidak berusaha untuk menemukan jawaban. Tidak berusaha menemukan jawabnya, ada apa di balik kematian itu. Sehingga orang hanya takut dan tidak mempersiapkan diri menghadapi saat tersebut. Kematian itu ditakuti semua orang. Saya kira banyak di antara saudara sekarang ini masih takut mati. Kalau ada yang berani angkat tangan, mungkin nggak 10%. Mungkin 5%. Dari 5% itu, jangan-jangan 90% yang lagi patah hati. Saya khawatir kalau ditanya siapa yang senang bergairah mati, jangan-jangan sedikit sekali, saudaraku. Kalau sampai saya tidak mengarahkan jemaat dan berhasil membuat jemaat bergairah mengalami kematian, pelayanan saya gagal. Saya belum menghantar jemaat kepada kebenaran. Sebab kebenaran itu memerdekakan. Kematian harus menjadi sesuatu yang menggairahkan. Bukan hanya orang tua yang sudah diabetes, sudah kanker, udah memang harus mati, lalu terpaksa mati. Jika kita memahami ada apa di balik kematian, kita akan melihat peta yang jelas. Peta beyond the grave atau after the grave kita. Nah, kendati walaupun kematian merupakan momok bagi manusia, tetapi tadi saya katakan orang tidak berusaha mau tahu ada apa di balik kematian. Dan tidak mempersiapkan diri secara benar. Bahkan tidak mempersiapkan diri sama sekali menyongsong realitas itu. Momok yang menakutkan. Tetapi kematian itu adalah realitas yang paling dekat. Kalau saatnya tiba, tubuh seseorang harus tereliminasi dari kehidupan ini ke kubur. Kita tidak bisa menolaknya. Nggak ada yang bisa menolaknya. Oleh sebab itu kita harus membangun sebuah bangunan berpikir yang benar mengenai ada apa di balik kematian berdasarkan Alkitab. Tidak mungkin Alkitab menyembunyikan hal ini sama sekali sehingga menjadi misteri yang gelap. Pasti ada clue-cluenya yang akan dibukakan Roh Kudus untuk kita sehingga kita akan menemukan itu dan membuat kita menjadikan kematian bukan momok yang menakutkan. Paulus sendiri loh yang mewakili anak Tuhan menunjukkan gairahnya memasuki kematian. Karena Paulus memahami kebenaran. Nah, kenapa orang takut mati? Kenapa orang takut mati dan kematian menjadi momok yang menakutkan? Sebab kematian bagi mereka mengandung misteri besar yang tidak pernah selesai dibicarakan. Tapi tidak pernah memahami itu dengan lengkap. Dan sebagian orang terus terang ya, memahami kematian dengan sikap skeptis. Termasuk anak-anak Tuhan. Tidak berlebihan, bukan prejudis saya sembarangan berbicara. Pendeta-pendeta pun memandang dengan sikap skeptis. Buktinya apa? Mereka tidak pernah berbicara mengenai kematian. Sebab banyak orang memandang realitas di balik kematian itu misteri yang tidak terpecahkan sama sekali. Walaupun tentu ada unsur misteri dan jelas. Misteri. Tetapi kita tidak boleh putus asa dan menjauhkan diri dari pokok masalah ini. Kalau kita rindu sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, kita mau benar-benar memahami kebenaran, bukan hanya kebenaran yang bersangkut paut dengan hidup kita selama kita memiliki jantung yang berdetak, tapi kebenaran di balik kubur, Tuhan akan menyingkapkan rahasia firman-Nya. Dan ini menyenangkan, saudaraku.
Alkitab membuka celah untuk memberi kita kesempatan mengintip dunia di balik kematian. Dan untuk memahami hal tersebut ada beberapa pokok bahasan yang perlu digali. Di balik kematian manusia terhadap realitas yang ditunjukkan Alkitab. Seperti adanya Sheol, adanya Hades, adanya Gehenna, Tartarus, lautan api, Limne, Topuros. Baru setelah itu surga. Ini harus kita pahami dulu, saudaraku. Maaf, walaupun temanya surga, tapi ini pengantarnya. Jadi tema khotbah ini adalah misteri di balik kematian. Saya bekerja keras untuk mempersiapkan ini, saudara. Saya berusaha untuk menyajikan sesuatu yang benar-benar kebenaran, yang murni, yang lengkap, yang jujur. Bukan hal-hal yang sensasional yang hanya menarik perhatian sesaat menjadi konsumsi pikiran. Tapi kebenaran yang menjadi fondasi landasan berpikir saudara. Dan terutama mempersiapkan saudara menyongsong kekekalan. Nah, pertanyaan yang terus menggelitik. Yaitu bagaimana proses setelah manusia mati sebelum ke surga. Nah, banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai dunia di balik kubur ini. Pada umumnya orang beranggapan bahwa setelah orang mati yang berkelakuan baik langsung masuk surga, sedangkan mereka yang jahat langsung masuk neraka. Alkitab tidak berbicara demikian. Sebab surga neraka itu berbicara mengenai keadaan, kejadian, realitas sesudah penghakiman. Betul? Ya. Setelah penghakiman. Dulu waktu saya masih kecil, masih remaja, pemuda, bahkan ketika saya sudah di sekolah teologi ya, tapi pemahaman saya belum lengkap, saya itu berpikir bahwa orang mati itu langsung surga. Bagi orang yang diperkenan masuk surga. Lalu neraka bagi orang jahat. Bukan begitu, saudaraku. Jadi kalau kita memahami begitu, itu namanya simplistik. Mensimplifikasi yang akan merusak bangunan berpikir kita. Sebab setelah orang mati itu tidak langsung masuk surga atau langsung masuk neraka, saudara. Ada satu keadaan yang disebut sebagai intermediate state. Ada satu penampungan sementara. Intermediate state. Intermediate. Ada tempat penampungan state sementara. Nah, saudaraku sekalian, kalau berbicara mengenai dunia di balik kubur, kita membaca Lukas 16, 19-31 mengenai orang kaya dan Lazarus. Ya saudara, itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus tidak jelas sebagai perumpamaan atau kisah nyata. Tetapi yang jelas di balik kubur, setelah orang mati, itu memiliki pengetahuan. Masih memiliki ingatan. Ada keinginan, ada perasaan, ada kesadaran menjadi lengkap. Seperti di dalam Lukas 16 ayat 19-31. Jadi orang kaya dan Lazarus. Ya. Lazarus mati, orang kaya mati. Ya. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, orang kaya tidak. Ya, lalu Tuhan menunjukkan bahwa Lazarus berhenti dari penderitaannya. He is comforted. Dia dihibur, dibuat nyaman. Tetapi orang kaya dibawa ke the place of torment, di tempat penderitaan. Saudara harus menanggapi fragmen itu bukan perumpamaan, atau Tuhan juga tidak menunjukkan itu bagaimana. Tetapi inti atau pesan yang mau disampaikan, bahwa di balik kematian itu, saudaraku, sesungguhnya ada yang namanya intermediate state. Nah, apa itu intermediate state, saudaraku? Apa itu penampungan sementara, saudara? Sekarang kita mendalami, ya. Ini menjadi pengetahuan yang menjadi milik saudara. Saudara jangan berpikir karena saudara tidak akan khotbah, saudara tidak merasa perlu
menorehkan dalam jiwa saudara. Saudara harus memiliki pengetahuan ini, memilikinya. Kalau boleh ngomong, tidak suka terserah ya. Jangan meragukan apa yang saya katakan. Jangan meragukan. Saya bukan ngejeplak ngomong lalu saya menikmati hidup, tidak. Kebenaran ini telah merampas hidup saya. Saya mempertaruhkan waktu, uang, tenaga saya untuk kebenaran ini. Kalau saya hanya mengajar, itu omong kosong. Saya mempertaruhkan ini. Itu bukti bahwa ini benar-benar benar. Saya menggumuli bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Dan tentu sekarang setelah saya bicara secara khusus dengan tema itu harus lebih sistematis. Dan saya lebih lambat. Supaya Anda menerima dengan lengkap. Dan saudara mengguratkan, menorehkan dengan dalam. Dan ini menjadi milik saudara. Saudara memang tidak berkhotbah seperti saya di depan 100, 200, 500, 1000 bahkan lebih. Tapi Anda pasti berkhotbah. Minimal khotbah kepada istri. Istri kepada suami. Khotbah kepada anak-anak. Atau sambil nunggu anak sekolah, ibu-ibu khotbah kepada 2 orang ibu yang lain. Khotbah tanpa doa pembukaan. Dan tanpa kolektor. Saudara harus merasa bahwa Anda akan mengkhotbahkannya walaupun Anda bukan pengkhotbah. Kalau bicara soal surga saya tahu, soal di balik kehidupan apa saya tahu. Makanya saya mulai kepikir bagaimana ilmu ini menjadi milik saudara. Sheol. Sheol semuanya. Hades. Gehenna. Limnetopuros. Danau api. Lautan api. Nah, manusia kemudian mati. Ingat ya, kalau mati semua dicopot ya. Jam copot, cincin copot, sampai gigi palsu dicopot juga. Nah, ini bukan langsung surga neraka, saudara. Nah, ada yang namanya Sheol. Ini sama dengan Hades. Kata yang pertama yang kita mau pelajari adalah Sheol. Dalam perjanjian lama, kata ini diterjemahkan dunia orang mati. Kata Sheol sama dengan Hades. Ya. Ingat, kita sedang belajar ini. Bukan dengar khutbah lalu kita lupa. Kita sedang belajar. Ini akan mempengaruhi cara hidup, pola berpikir saudara. Dan menentukan kualitas hidup saudara. Sheol dipahami sebagai tempat orang sesudah mati. Nah, kata Sheol itu di perjanjian lama mengisyaratkan satu tempat penyiksaan atau hukuman bagi orang jahat. Jadi kata Sheol itu memiliki impresi negatif. Tapi kita memahami itu. Kenapa? Ini perjanjian lama, bro. Kita di perjanjian baru akan menemukan Hades. Di mana ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia mengangkat orang di dalam tawanan. Hades yang tidak nyaman. Atau Sheol. Nah, saudara sekalian, tetapi kata Sheol sesungguhnya menunjuk tempat di mana setiap orang mati, termasuk umat Allah, dibawa setelah kematian. Sebenarnya Sheol ini juga seperti penjara. Semua orang mati itu masuk Sheol, termasuk Samuel, termasuk Abraham, semua masuk ke Sheol. Makanya di Alkitab, saudara tidak pernah menemukan bahwa orang mati langsung ke surga. Enggak. Di perjanjian lama Anda nggak mengenal Firdaus. Ini kata ini pertama disebut Tuhan Yesus ditujukan untuk penjahat di samping salib. Hari ini kau bersama dengan aku di tempat nyaman. Firdaus itu artinya park, taman atau garden. Pardes. Jadi kalau saudara berkata Firdaus itu tempat nyaman, park, garden. Jadi orang Kristen yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh, begitu mati hari ini, itu masuk Firdaus. Nah, Hades maupun Sheol, itu pengertiannya dunia orang mati. Tetapi berhubung kita tahu adanya Firdaus, berarti dunia orang mati itu ada yang nyaman, terus tidak nyaman. Ini belum neraka, tapi sudah sengsara.
Nanti kan masalahnya adalah, kan ini belum penghakiman. Sebenarnya saudara, sejak Yesus datang, penghakiman sudah dimulai. Betul? Kata Alkitab kan? Sudah dimulai. Yang percaya, selamat. Yang tidak percaya, sudah di bawah hukuman. Mau dihakimi ya tetap di bawah hukuman. Nangkep saudara? Jadi pengertian penghakiman kita juga harus jelas. Sebenarnya penghakiman itu jangan Anda bayangkan nanti dipanggil satu persatu terus tok 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 tok. Kamu ayo Ali tok tok, Abun tok tok, Atet tok tok, Akyong tok tok, Aliong, Asap. Bayangan kita itu seperti bayangan dimensi di dunia. Nah sekian miliar manusia kalau pakai tok tok begitu berapa lama? Paham nggak saudara? Jebret selesai, bisa jebret 2 detik selesai atau otomatis sudah jebret pemisahan. Tapi yang saya pahami adalah gak sederhana. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan diangkat, betul? Yang tidak tinggal di sini, saudara. Selesai udah. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba masuk keluarga kerajaan, memerintah bersama Yesus. Sederhana saja. Nah pernik-perniknya kita tidak tahu karena tidak dibukakan secara sempurna. Dibukakan pun kita tidak akan tahu. Biarlah kita memahami secara kasar dengan dimensi berpikir sederhana yang kita miliki. Dan itu sudah cukup membuat kita sukacita, bahagia, beriman dan rela mempertaruhkan hidup demi kebenaran itu. Jadi saudaraku sekalian, ternyata bukan hanya orang jahat yang dibawa ke Sheol, tapi juga orang-orang saleh Tuhan. Dalam hal ini Alkitab tidak berbicara bold atau jelas. Kata Sheol dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan grave, kubur, hell, atau pit, lubang. Diterjemahkan kubur, neraka, atau lubang. Dalam perjanjian lama, kira-kira 65 kali kata Sheol ini dimunculkan, saudara. Tetapi tidak ada penjelasan yang terperinci mengenai realitas Sheol itu. Sheol itu, ya. Kenapa tadi kesannya kok ini tempat siksaan? Iya. Mengerikan, negatif, ya jelas karena Sheol ini bahasa Ibrani, betul saudara? Dan ini keadaan di mana Tuhan itu sebelum mati di kayu salib. Tuhan belum mati di kayu salib, belum ada salib, saudaraku. Begitu ada salib kan Tuhan mengangkat orang-orang salehnya. Itu sebenarnya juga misteri. Apa sih syaratnya diangkat? Saleh itu maksudnya siapa saja. Itu misteri sebenarnya. Tetapi paling tidak kita menangkap bahwa Tuhan memberikan semacam privilege, hak istimewa untuk orang-orang salehnya. Menurut yang saya pahami pasti seperti Abraham, Samuel itu diangkat. Sebelum itu mereka semua di dalam tawanan. Semua itu dalam tawanan. Nanti ada waktunya kita baca ya ayat yang mengatakan bahwa ketika Tuhan turun ke kerajaan maut, Dia mengangkat tawanan. Itu termasuk Samuel, Abraham. Nah, ketika Saul ya masih hidup dan mau bertanya tentang keadaan dan nasib bangsa Israel dan nasib dirinya, dia panggil Samuel. Dan banyak orang mengatakan itu Samuel palsu. Tidak, itu Samuel asli. Samuel asli yang diturunkan oleh Saul. Kuasa kegelapan bisa menurunkan itu. Itu di bawah kekuasaannya. Nah untuk ini boleh ya, lain waktu saya jelaskan. Apa dasarnya saya bicara itu Samuel asli? Sebab pada umumnya dari 195 atau 98 orang berkata itu Samuel palsu. Tidak, itu Samuel asli. Nggak ada kata palsu lagi pula. Ada landasannya mengapa saya katakan itu Samuel asli. Kan landasan orang kan mengatakan bahwa Tuhan melarang memanggil arwah. Tapi apakah itu dasar bahwa arwah yang dipanggil itu pasti penipuan? Belum tentu itu asli. Nah di zaman perjanjian baru jangan coba-coba. Sebab segala kuasa di surga dan di bumi dan di bawah bumi dalam kuasaan Tuhan, maka Dia bisa bongkar itu penjara, Dia bisa angkat orang-orang saleh. Kalau dulu tidak seorang pun berhak. Iblis yang berhak. Ingat perebutan mayat Musa?
Kata mayat bukan mayat, mestinya tubuh. Soma, bukan petoma. Ini penting untuk dipahami hal ini. Iblis merasa berhak mengambil Musa. Tapi Tuhan dengan hak prerogatifnya tetap memilih orang-orang tertentu bersama dengan dirinya. Ini pun juga jadi persoalan, benar nggak Musa diangkat? Gitu saudaraku. Itu juga perlu penjelasan lagi. Banyak perniknya saudara. Kan di Alkitab dikatakan kuburan Musa Pak. Musa dikubur. Nah, gimana menjelaskan hal itu? Saya kalau ngomong sekarang saya menyimpang nih, ngerti nggak? Anda jangan bayangkan jawaban satu kalimat menjawab. Nggak bisa. Nggak bisa. Percaya, nggak bisa. Orang begitu tuh nggak argumentatif. Mau menang sendiri. Kalau Anda orang-orang yang biasa berpikir akademis, sistematis, argumentatif, itu nggak bisa ngomong satu kalimat. Harus landasannya penuh. Kalau ada antitesenya harus dilawan antitesenya dengan jawaban yang benar. Itu saudara. Tangkap ya maksudnya? Nah ini belajar itu begitu. Cengli saudara. Ya. Jadi fair saudara. Nah, semua di bawah tawanan. Dunia orang mati. Itu diterjemahkan Hades. Dalam terjemahan lama Sheol. Cukup dunia orang mati. Dalamnya apa? Nah dijelaskan. Tetapi kita melihat, kita mengintip. Ternyata ada pangkuan Abraham, ada tempat siksaan. Paham nggak saudara? Berarti ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Istilah ini juga nggak ada di buku manapun. Kalau ada silahkan, nggak ada. Saya udah buka buku-buku saudaraku, nggak ada. Tapi ini logis, amin. Logis kan saudara? Logis. Ini belum surga. Bahkan nanti kita mulai belajar ada surganya Allah, surganya manusia. Loh, kok bisa begitu? Ya ada tata Allah, ada yang bukan tata Allah. Itu pun rumit lagi di situ. Nah, sebelum kita masuk ke rumitan yang lebih rumit, kita yang belum rumit dulu. Amin. Ini ada bayangan saudara. Jadi begitu orang mati, kalau orang percaya itu langsung masuk tempat nyaman. Park, garden. Berhentilah kamu dari kelelahan hambaku. Terus hamba Tuhan yang menderita berkata, sampai kapan Tuhan? Sampai nanti jumlahnya genap. Nah, mereka nunggu di sini. Nunggu di sini saudaraku. Yang lebih giatelen itu Abraham itu ya. Dan tokoh-tokoh iman lama itu. Kapan itu? Kerajaan yang kami nantikan, yang karena kerajaan itu kami memperjuangkan hidup kami. Tunggu. Ada perlombaan yang diwajibkan untuk orang-orang tertentu yang akan mendiami, menduduki tahta-tahta, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin eksekutif di dalam kerajaan Allah nanti. Ya, mereka pun di sini juga udah giatelen rasanya, udah ndak sabar. Banyak saksi yang mengelilingi kita termasuk ini. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya, sebab kalau lengkap jumlahnya orang-orang yang menjadi korpus delikti, ingat itu, menjadi pejabat-pejabat kerajaan Allah baru diwujudkan. Ini pun sekarang mereka menantikan. Ya, oke, saudaraku, dalam perjanjian lama kata Sheol itu disebutkan berapa tadi? 65 kali. Tetapi tidak ada penjelasan secara terperinci mengenai kata Sheol itu. Kata Sheol sendiri tidak memiliki asal-usul kata atau etimologi yang jelas. Walaupun, saudaraku sekalian, asal-usul kata Sheol tidak jelas, namun bagi kita yang penting adalah bahwa dunia orang mati, alam maut atau kuburan adalah sebuah realitas. Yang penting Sheol itu ada. Walaupun tidak jelas itu tempat orang-orang mati dikumpulkan sebelum masuk kekekalan. Itu. Setelah manusia mati, seseorang masih memiliki kesadaran. Kesadaran inilah yang membawa manusia kepada keadaan kekalnya. Juga merasakan suasana dunia orang mati atau Sheol tersebut. Nah, masalahnya kemudian, Tuhan mengatakan bahwa orang mati itu tidur. Oke, tidurnya orang mati dengan tidurnya orang hidup itu beda, Bu. Kalau tidurnya orang hidup, itu tidak sadar sama sekali.
Kalau tidurnya orang mati, itu maksudnya adalah dalam kesadaran, tapi belum memiliki tubuh kebangkitan. Lalu apa yang dilakukan di sana? Juga tidak jelas. Tapi yang paling dekat kita memahami, di sana memuji-muji menyembah Allah. Jelas. Tapi bekerja, memaksimalkan potensi talenta, enggak. Karena enggak pakai tubuh. Harus ada tubuh baru nanti memaksimalkan potensi, bekerja, lalu mengelola langit baru, bumi baru itu nanti. Sekarang nunggu. Dalam kesadaran, mereka bisa lihat kita enggak? Nah itu enggak jelas juga. Tapi kalau Ibrani 12 mengatakan banyak saksi yang mengelilingi kita, itu bisa termasuk orang-orang saleh yang sedang menantikan kita. Saya enggak terlalu yakin mereka bisa lihat kita, enggak. Tapi artinya punya pemahaman nunggu. Kapan? Ya, kapan ini orang-orang saleh ini bisa tampil menyelesaikan tugas yang diestafetkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, lalu jadi berkat bagaimana mendidik orang-orang jadi corpus delicti. Amin. Nah itu tadi saya katakan, kalau mengerti kebenaran ini, kita berani mempertaruhkan hidup kita. Aduh saudara, nyawa kita jadi kurang berarti, apalagi waktu dan uang kita. Nggak sok ini saudara. Waduh indah sekali hidup ini. Akhirnya kita juga nggak bisa deket-deket dengan orang yang nggak sepaham sama kita. Kalau dia cuma mau berteman sama kita, wah nggak bisa. Tapi orang yang bisa kita ajak sepenanggungan. Ya, orang-orang baik yang walaupun belum sempurna, walaupun masih punya kekurangan kelemahan, saya peluk, saya pegangin, ayo. Yang penting you setia sama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, you setia sama saya. Kok begitu? Iya dong. Kalau you gak setia sama saya, wah you mengganggu pekerjaan Tuhan di tangan saya. Ayo, saya bukan mau disetiain. Tuhan dulu kamu setia, baru kamu setia sama saya. Ayo kita siapkan ini, corpus delicti. Sementara kita belajar, kita setengah mati juga untuk merubah diri, saudaraku sekalian. Nah sekarang kita tahu bahwa Sil itu tempat perhentian yang disebut-sebut dalam Perjanjian Lama, di mana umat Allah meninggal. Seperti di Perjanjian Lama banyak ayat ya saudaraku, 1 Raja-Raja 2, 10 dan banyak lagi lah. Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Perhentian bersama nenek moyangnya, perhentian bersama nenek moyangnya, itu saja perhentian bersama nenek moyangnya. Kalau ada kata surga, Allah di surga, Allah bertata di surga. Atau siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tak ada yang kuingin di bumi. Itu bisa kalimat nubuatan. Sebab yang mengucapkan itu nggak langsung di surga. Nah kalau tempat nyaman ini bisa disebut surga, bisa. Tapi sebenarnya nggak tepat. Ini Hades. Atau Sheol yang nyaman. Ini kuncinya loh. Ini kuncinya. Bahwa orang-orang Perjanjian Lama, umat Perjanjian Lama, orang-orang saleh Perjanjian Lama, tidak dikatakan mereka masuk surga. Itu kunci penting saudaraku. Mereka semua ditawan. Kok bisa? Iya sebab mereka semua ada di bawah hukum dosa. Makanya kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak ada yang bangkit. Waduh, dia Allah orang hidup bukan Allah orang mati. Nanti nggak ada yang hidup, jadi apa Allah kita? Mengerikan. Perlu dicatat di sini bahwa dalam Perjanjian Lama tidak disebut dengan jelas bahwa umat Tuhan setelah mati masuk surga. Itu kunci penting. Pada kenyataannya kita jumpai bahwa hampir tidak ada penjelasan bahwa umat Tuhan setelah meninggal masuk surga. Kecuali Elia di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Anda bisa ngerti nggak? Kuda berapi. Ada nggak kuda berapi? Ada film yang ada api itu, naik motor itu apa itu? Anda pasti bayangannya kudanya api gitu kan? Karena saya telah melihat ada lukisan kuda dikasih api. Masa kuda begini? Anda yakin nggak begini? Enggak. Anda pernah lihat UFO? Film itu? Terus, begitu nggak? Mungkin Elia itu di bawah model begitu. Sebab kalau Alkitab mengatakan kudanya cepat seperti kilat, itu bukan kuda, itu tank.
Belalang-belalangnya itu mengeluarkan api dari mulutnya. Mungkin itu pesawat terbang. Cuman zaman dulu kan orang belum tahu itu pesawat terbang. Jadi tahunya kok kuda belalang. Saudara itu mesti membayangkan ya, itu 700 tahun sebelum Masehi. Orang pedalaman Halmahera saja lihat pesawat beberapa puluh tahun yang lalu masih besi terbang. Gitu. Apalagi 700 tahun sebelum Masehi. Suaranya gemuruh seperti badai. Itu bisa pesawat. Anda menganggap saya lebay, terserah. Oh, kudanya ada api-api gitu kan? Kudanya ada api. Tidak. Itu bisa pesawat-pesawat mirip seperti UFO atau mirip seperti pesawat hari ini yang cas apinya terus. Paham nggak saudara? Itu Elia dibawa yang begitu, kereta itu. Kalau saudara membaca di kitab Yeskiel kan ada kereta yang mundur tidak berbalik. Nah kalau kuda kan mundur mesti begini, keng gitu kan. Kalau sampai mundur nggak berbalik bisa mundur begitu, itu mobil. Nah zaman dulu kan orang nggak kenal mobil atau tank atau pesawat terbang, taunya kereta mundur tidak berbalik. Yang membawa Elia itu, yang membawa Elia ke surga itu bisa pesawat yang kecepatannya kecepatan cahaya. Ya ilah Pak Elsa tahu. Ya biarin dah. Logikanya betul nggak begitu? Membawa ke surga, bukan menghilang loh. Ada arah. Membawa ke surga kan mereka melihat. Lalu sampai Elia lemparkan apa? Jubah dan melihat ke langit, ke atas. Ada arahnya. Bukan alam roh, alam fisik. Coba dicerna dengan jelas. Saya belum pernah mendengar pendeta khotbah seperti ini. Tapi saya sih nggak percaya kalau kudanya berapi. Angus, jadi sate kuda. Pasti bukan begitu. Itu pasti pesawat terbang atau sejenisnya. Mereka tidak tahu itu apa. Mereka tahunya itu kereta. Masuk akal nggak saudara? Halo? Masuk akal. Sekarang saya mau tanya. Tuhan menciptakan kuda itu kan pakai nafas, pakai paru-paru. Logikanya begitu kan? Nggak mitos, ada kuda terbang gitu. Itu mah cerita mitos, legenda, fable. Itu man, nggak logik saudara. Kalau bisa terbang itu harus ada mekanismenya, ada hukumnya, hukum aerodinamik dan lain sebagainya, sehingga bisa terbang. Saya tidak yakin saudara, ada kuda bisa terbang, nggak yakin saya. Sorry deh. Malaikat terbang saya masih percaya, dia punya sayap bisa. Saya masih yakin. Tapi kalau kuda terbang terus gepek, bisa, saya mengatakan itu bisa. Bukan nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita melihat fakta, kan binatang punya tempat, betul nggak? Malaikat punya tempat. Pak itu makhluk di sana ada sayap, kerubim, oke. Tapi logikanya pasti ada mekanismenya. Tuhan itu selalu, saudara, tertib dengan rule atau hukum. Bagaimana benda ini bisa terbang? Pasti ada yang angkat dong, betul nggak? Minimal itu ada tangan yang nggak kelihatan, entah setan, entah gendruwo yang nggak kelihatan. Nggak bisa tanpa alasan pindah. Mekanismenya gimana bisa pindah? Kalau hukum aerodinamik saja, kalau benda mau bergerak butuh kekuatan ekstra kan? Baru bisa terbang naik. Itu hukum-hukum begitu pasti Tuhan tertib. Beda Pak, hukum di dunia sampai surga, saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Tuhan mono, Tuhan yang tunggal, hukumnya juga pasti tunggal. Anda bisa mengerti maksud saya? Makanya nanti di surga kita menciptakan teknologi baru. Bukan teknologi yang hanya ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan sama sekali. Sekarang saja mulai ditemukan katanya ada planet yang sumber mineral. Itu kan ada pengusaha-pengusaha kaya lagi invest untuk bisa mengambil mineral dari planet mana. Nanti di surga bukan tidak mungkin, tidak perlu menggali mineral di dalam langit baru bumi baru, ada lagi planet tempat untuk menyimpan mineral. Wah, Tuhan itu cakap dan cerdas. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia bisa menciptakan pesawat Wangale sampai keluar angkasa, bukan hal yang sulit. Manusia dalam dosa saja sepintar hari ini kok.
Oke, saudaraku sekalian, jadi kembali soal Elia tadi, dibawa ke surga itu. Nah, surga itu tempat, atau sungguh-sungguh tempat. Nah, kalau belum punya tubuh kemuliaan, belum punya tubuh fisik, nggak bisa ke surga. Saya jadi terus terang mikir terus, dan saya curiga loh saudara. Elia, Musa, Henok itu makan minum juga gitu. Makan minum juga, bukan tidak mungkin. Dan Tuhan berkata, aku akan makan minum bersama kamu. Itu makan minum beneran begini, bukan makan alam roh. Aku tidak minum anggur ini. Nah, itu bisa berarti anggur kainos. Nah, ada satu penjelasan soal baru dalam arti kualitas. Itu juga bisa figuratif, artinya aku tidak akan merasa senang dan berpesta sebelum kerajaanku datang. Sekarang Tuhan bagaimana senang-senang gini? Kita mau lagi perang. Tidak mungkin. Anda bisa ngerti? Amin? Tidak mungkin. Tuhan menunggu kita selesai kembara dunia dalam perjuangan, baru dalam pesta anak domba Allah itu. Makan minum beneran. Makan minum beneran, saudaraku. Enak juga. Bisa tidur nyenyak juga. Makanya harus olahraga, harus kerja supaya bisa tidur nyenyak. Di kerajaan surga nanti begitu. Nggak bisa orang nggak kerja, nggak capek, tidur nyenyak, nggak bisa. Makanya ibu-ibu yang insomnia itu rata-rata nggak ada kegiatan hidupnya. Ngerti nggak? Seharian nonton film seri, ya, nggak ngapa-ngapain, terus malamnya matanya terbuka terus. Beda dengan ibu yang kerja, yang angkat-angkat barang, yang jualan, wah di restoran, wah jam 9:30, 10 masih kerja, jam 11. Nggak 10 menit baru nyetel TV, langsung tidur nyenyak. Bapak-bapak yang kerja keras pagi ngurus di proyek ini naik turun tangga, naik turun bangunan. Waduh saudara, jam 9. Pap jangan di sini, di kamar ya. Enak. Masa di surga nggak kerja, nyanyi-nyanyi terus bisa tidur nyenyak? Mana begitu mekanismenya? Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa setelah mati pada umumnya seorang masuk dalam Seol. Seol ini sejajar dengan Hades, yang adalah tempat penampungan sementara sebelum dipindahkan ke dalam perhentian permanen. Belum bersentuhan dengan fisik, masih alam roh. Seperti Casper itu. Nggak bisa makan, saudaraku. Saya pernah juga lihat film di TV ya. Dia mati tapi nggak sadar mati. Pokoknya mati aja terus. Aku di mana? Kamu udah mati. Aku nggak mau mati. Nah, sedih itu saudara. Kasihan tuh. Seperti film Ghost itu. Kasihan pasarnya gitu. Stres terus. Dia udah mati. Nah, sedih saudara. Nggak bisa makan. Disuapin bubur ceplok keluar sendiri kalau Casper gitu. Jadi belum ada surga. Dan belum masuk surga. Surga manusia itu ada setelah manusia bangkit. Amin. Makanya bisa dulu soal Hades itu apa? Itu Seol. Kata kedua adalah Hades. Kata Hades dalam bahasa Yunani, ini terjemahan saudaraku, ya, memiliki kaitan dengan kata Hades, yang kesamaan dengan Seol. Dalam bahasa Indonesia, kata Hades diterjemahkan dunia orang mati. Itu kita temukan 5 kali di Matius 11, 23, Lukas 10, 15, Kisah Rasul 2, 27, 31, Roma 11, ayat 15. Nah, kata dunia orang mati ini, dari terjemahan Hades ini, dalam perjanjian baru juga diterjemahkan alam maut. Itu ditulis 3 kali, saudaraku sekalian, ya. Alam maut. Juga diterjemahkan kerajaan maut. Diterjemahkan 4 kali. Alam maut, kerajaan maut, dunia orang mati. Saudaraku sekalian, ini untuk kata Hades. Sama artinya dengan Seol. Jadi Seol itu sama dengan Hades. Cuman kalau Seol di perjanjian lama memberikan impresi negatif. Tapi Hades lebih bersifat normal, tahu? Lebih bersifat netral. Hebat loh Alkitab itu. Ini nggak mengada-ada.
Saya juga melihat dari dictionary, dan penulis dictionary itu pasti nggak menduga ada nama Erastus satu hari kelak yang mengobok-obok dictionary itu. Ngerti nggak saudara? Ini kata Seol ada unsur negatif, tapi Hades tidak. Nah lalu dianya nulis polos saja begitu. Sayanya ya nggak polos. Saya nyelidiki begitu. Nggak bisa, ini kenapa begini? Jadi apa namanya, mencari-cari saudaraku. Kalau polos saja nulis. Tapi saya mesti membedah saudaraku. Nah kalau kita mengamati yang dipaparkan Lukas 16, 19-31. Maka di alam maut sesudah kematian ternyata ada dua bagian tadi saudaraku. Nah di Hades yang nyaman inilah orang kudus menetap. Apa yang dilakukan? Alkitab tidak jelas. Tapi biasanya orang mempercayai mereka memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Allah, pakai baju putih. Nah makanya waktu sekolah minggu kita diajar begini, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Nah dari kecil itu bayangan kita, surga nanti kita pakai baju putih terus, nggak ganti-ganti. Betapa menjenuhkan saudaraku. Tapi setelah kita mengerti firman, nggak begitu. Di surga nanti kita bisa membuat kreasi model baju macam-macam. Bisa saja, kenapa tidak? Mungkin sekali. Tapi kan bayangan kita waktu kecil, nanti di surga pakai baju putih, kita nggak ganti-ganti, kita menyembah Tuhan terus. Oh, menyembah Tuhan terus, udah capek tidur. Bangun lagi, haleluya, haleluya. Sedangkan manusia itu diciptakan dengan banyak kreasi, diberi Tuhan pikiran, perasaan, kehendak untuk berkreasi. Nggak mungkin begini terus. Nggak mungkin dong bro. Pada hari kematian Tuhan Yesus, kubur terbuka, orang-orang saleh bangkit dan masuk kota suci. Matius 27 ayat 53. Kata yang sejajar dengan Hades, pulake. Hebatnya. Ini sinonim. Pulake. Inilah yang sangat besar kemungkinan sama dengan Hades. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah kata penjara dalam teks bahasa Indonesia ini, ya, selain kata pulake juga kita menemukan penjara desmoterion. Desmoterion itu penjara. Tetapi kalau bicara soal desmoterion, itu lebih menunjuk penjara dalam arti tempat, bukan suasana. Nah kata pulake adalah penjara menunjuk suasana di mana seorang terkungkung. Suasana keterkungkungan itu, keterikatan itu. Jadi kata pulake yang bisa sama dengan sangkar atau kurungan. Jadi bukan tidak mungkin ketika orang-orang kudus di Hades yang tidak nyaman itu juga ada suasana terkungkung, suasana nggak nyaman. Kalau sudah nyaman, tidak mungkin Tuhan angkat mereka. Setuju? Saya bilang kita mengintip kemungkinan-kemungkinan, tapi kemungkinan yang tertepat, yang terdekat. Kalau buat saya sih maaf ya, saya bilang kemungkinan. Jadi dunia orang mati yang diidentifikasi sebagai pulake adalah tempat di mana orang yang sudah meninggal dikurung atau dikungkung. Inilah penjara Hades di mana Tuhan Yesus turun pada hari kematiannya dan membuka pintu penjara orang yang terkungkung dan membebaskan mereka. Jadi suasana pasti tidak nyaman karena itu penjara iblis. Walaupun iblis nggak bisa bikin banyak, tetap suasananya tidak menyenangkan. Maka Tuhan mengangkat mereka dan membawanya ke Hades yang nyaman. Dan orang pertama yang diperkenankan masuk Firdaus selain orang-orang mati zaman penyelam lama, siapa ingat? Penjahat di samping salib. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pasti juga Yohanes Pembaptis termasuk orang yang dipotong kepalanya ini, betul? Bisa masuk juga di Hades yang nyaman. Kalau Salomo bininya banyak, saya nggak yakin. Bininya 700. Gundiknya sampai ceceng.
Gila itu perempuan ceceng loh. Pasti pada zaman Salomo banyak laki-laki patah hati, saudaraku. So Salomo jalan di sebuah kampung. Waduh, piol yang bulu balang, cabut. Pacarnya dia bisa bunuh diri. Banyak orang patah hati waktu itu, tapi pacarnya takut, silahkan diambil Tuhan. Waduh, jangan-jangan Salomo nggak termasuk, tapi jangan-jangan masuk. Dia bilang, Erastus juga masuk, itu dia. Ya nanti siapa yang pulang duluan tolong kasih tahu saya dah. Dia ada nggak di sana ya? Ya, Salomo belum tentu. Yunus juga belum tentu. Yunus itu nakal, saudara. Sampai akhir cerita dalam Alkitab nggak jelas Yunus itu betul-betul bertobat nggak itu, bandel itu. Ada nggak dia di sana? Oke? Ada nggak di sana? Jadi Tuhan kasihan umatnya yang menderita di dalam penjara. Pulake itu diangkat. Pulake itu sejajar dengan Hades, tapi lebih menunjuk pada suasana penjara. Hebat ya Alkitab itu ya. Wah, hebat sekali, saudara. Anda sekarang udah punya bayangan ya? Amin? Iya. Dan banyak pengajar nggak berani ngomong seperti ini, mungkin juga nggak tahu atau nggak berani. Tapi ini benar. Lalu kita masuk ke kata Gehenna. Walaupun nanti akan saya bahas lagi. Gehenna, kata yang ketiga yang saya bahas hari ini, berasal dari bahasa Ibrani Gehinom. Disinyalir oleh beberapa ahli bahwa kata ini berarti meratap. Kalau Tuhan Yesus berkata Gehenna, Gehenna, itu maksudnya neraka. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, Gehenna diterjemahkan neraka, ditulis 12 kali. 11 diantaranya diucapkan Tuhan sendiri. Hebat saudaraku, ya. Kata Gehenna sering disertai keterangan tambahan yang dikalimatkan dengan api yang menyala-nyala. Api. Hal ini menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat hukuman kekal, everlasting punishment. Gehenna ini bisa menuju tempat terakhir penghukuman setelah penghakiman. Jadi nanti kita akan bahas juga di sini. Oke, surga, tapi juga ada Gehenna atau limne topuros, the lake of fire, bukan laut talasa, tetapi limne. Saudaraku sekalian, dalam perjanjian lama, Seol tidak selalu dianggap menjadi tempat penyiksaan walaupun dikesankan negatif. Kalaupun Seol juga diisyaratkan sebagai tempat penghukuman, tetapi tidak diilustrasikan secara dramatis mengerikan seperti Gehenna. Saya ulangi, walaupun kata Seol juga diisyaratkan sebagai tempat penghukuman, tetapi tidak diilustrasikan secara dramatis mengerikan seperti Gehenna. Gehenna lebih menunjuk tempat pembuangan permanen yang tidak diperkenan tinggal dalam kerajaan Allah Bapa, saudara sekalian. Wah, ini mengerikan. Nah, sebenarnya Gehenna ini sama dengan lautan api. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan Gehenna itu lautan api, sama artinya. Nah, lautan api itu apa? Kita sambung minggu depan. Amin.